Sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Sliding Tackle. Setelah 7 tahun, akhirnya El Clasico Liga Indonesia kembali ke Gelora Bung Karno. Jadi Persib melawan Persija di musim ini di putaran kedua akan kembali ke SUGBK atau Stadion Utama Gelora Bung Karno setelah 7 tahun tidak bermain di GBK. Waduh, ini penantian yang panjang banget ya. Akhirnya El Clasico Indonesia itu berada di tempat yang layak ya. Iya, benar. Jadi kan kita kan tahu ya, GBK itu kalau di Inggris itu Wembley kan. Betul, Gitu. Wembley ya. Bukan kandang ya. siapa-siapa. Iya, Ya kandangnya Inggris, Wembley gitu kan. Kalau Indonesia GBK itu bukan kandangnya siapa-siapa, bukan kandangnya Blackpink ya. Iya. Itu. Itu kandangnya Indonesia gitu kan. Tapi ya kalau misalkan Indonesia harus menghadapi laga yang besar itu pasti di GBK gitu. Dan Iya kan. El Clasico Indonesia Persib Persija itu adalah salah satu laga yang besar dan harus banget menurut gue main itu di GBK ketika Persib harus tandang ke Jakarta gitu kan. Ibaratnya harusnya jadi prioritas ya. Ya Iya, mungkin benar. kalau Persija menjamu tim-tim lain, oke lah, nggak harus di GBK. Tapi Iya. kalau untuk Persib sendiri karena kan membawa masa yang banyak juga ya, Sen, ya. Iya benar, dan pasti yang kalau sekarang udah enggak ya karena ada larangan away dan juga pembatasan karena ribut terus kan. Nah mungkin kita bacakan detailnya. Jadi setelah 7 tahun laga Persib dan juga Persija itu tidak pernah dimainkan di GBK. Dimulai dan laga terakhir yang dilakukan di GBK itu ketika tanggal 10 Juli 2019 dalam ajang Liga 1 2019 dengan hasil akhir imbang 1-1. Nah sejak 2019 itu Persija lebih sering menjamu Persib di stadion alternatif, salah satunya seperti Stadion Patriot Candrabaga gitu. Jadi Candrabaga itu kalau nggak salah Bekasi ya. Oh iya, di Di Bekasinya. Bekasi. Dan pada saat itu di pertandingan terakhir di 2019 itu ada salah satu momen ikonik karena seribut terus supporternya. Jadi pemain Persib dan juga pemain Persija berkumpul berfoto bareng sambil megang banner tulisan kita bersaudara. Oh iya, waktu itu ya, gue juga masih Iya. inget ya. Iya, dan bukan aslinya bukan karena kenapa setelah 2019 itu Persib dan juga Persija tidak bermain di GBK lagi, itu bukan karena supporter yang ribut atau sanksi dari PSSI, bukan. Karena Kenapa? memang pada saat itu Persija tidak punya kandang, jadi klub musafir sampai sekarang kan. Sampai sekarang ya, bener Walaupun ya. mereka punya JIS ya, tetap kadang main di kandangnya Persita gitu kan. Oh, kalau dulu tuh Lebak Bulus ya. Kalau dulu Iya, ada Lebak itu Bulus kan ya. lama banget kan. Lama Itu kan banget. apa ya, Stadion Epic. Kalau tandang ke Jakarta Lebak Bulus, kalau main di Bandung ke Siliwangi Jalak Harupat kan. Iya, gitu. betul, Dan betul. sekarang ketiganya udah nggak dipakai Udah kan. nggak dipakai. Sama Persijanya ya. Persib punya GBLA sekarang. Persija punya JIS kan gitu, udah baru semua. Karena memang stadion itu udah usang ya. Itu kan stadion zaman-zaman masih awal-awal kemerdekaan Iya. anjir Dan ibaratnya kan. udah nggak ada kan stadionnya, udah dirubuhin kan Lebak Bulus kan gitu. Cuman sayangnya untuk klub sekelas Persija nggak punya kandang sendiri sih kayak agak gimana gitu Udah ya. ada JIS kan, JIS gitu. Walaupun memang kepemilikannya SHGB-nya belum ke tangan Persija. Padahal tapi kan waktu janji kampanyenya Anies Baswedan itu kan buat Persija. Iya, ya kan? itu harusnya di situ ya. Ibaratnya ya itu jadi prioritas untuk Persija ya. Iya, benar. Kan itu kan masih dipegang sama Pemda gitu kan. Ya dengan support sekarang dari gubernurnya sendiri ya, harusnya ya seperti Persib sekarang kan dikasih SHGB 30 tahun. Harusnya JIS itu sama menurut gue ya. Betul. Harusnya ke Persija itu seperti itu gitu. Biar Persija kan kalau JIS lagi dipakai ada agenda lain. Ngedadak nyari. Masa ketika Persija harus main home, mainnya di Solo. Ya kan nggak mungkin ya. Kan sering banget kan pakai kandangnya Persis Solo kan, di Manahan Solo. Persija tuh ketika dia harus home gitu, ya gimana home-nya dari Jakarta pemain ke Solo anjir, beda provinsi, 3 provinsi. Jadi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah kan? Ini ibaratnya orang-orang aja kerja merantau ke Jakarta. Iya, ini Jakarta ini Persijanya malah ke Solo gitu kan. Iya. Agak-agak janggal juga ya. Menurut gue dengan tadi dukungan yang benar-benar penuh dan janji kampanye dari Pak Pramono sendiri ya, menurut gue ngasih duit untuk transfer oke, kandang dulu lah gitu. Iya. Kandang ngasih SHGB-nya itu kan seenggaknya nambahin penghasilan ke Persija juga, karena tiket ya kalau misalkan SHGB sudah dipegang Persija ya semuanya dikelola oleh Persija gitu, pemasukan dan pengeluaran yang ngurus Persija bukan Pemda lagi kan. Adanya seperti itu. Tapi kayaknya dari manajemen Persija sendiri kan untuk musim ini lebih fokus mendatangkan pemain-pemain dengan nama-nama besar ya, yang dimana gajinya kan nggak kecil Zen. Mungkin ibaratnya difokusin dulu itu kayak
ya chance untuk juaranya kali ya. Ya mungkin kalau Persija ini minimal selalu ada di papan atas. Nah setelah itu barulah dipikirkan untuk kesejahteraan klubnya sendiri yang dimulai dari stadionnya. Jadi lucunya itu gini, apa statementnya Pak Pramono kalau nggak salah ya, koreksi di komentar. Nah, Pemda gubernur sudah mengeluarkan APBD untuk membantu Persija. Kalau Persija nggak juara musim ini, musim depan dijual. Yang dijual apa ya? Persijanya. Lucu kan. Kan setelah itu kan banyak sekali Persija kan sponsornya kan APBD semua. Pamjaya. Itu kan APBD, itu kan Bang DKI apa namanya? Usaha BUMD, itu kan BUMD gitu kan, bukan perusahaan PT terbuka gitu, itu BUMD gitu kan. Kata itu, dan statement setelah itu seperti itu ya Pak Pramono, kalau nggak juara udah jual kata, yang bukan jual apa, Persijanya yang jual. Tapi ini ya emang bagus ya, ibaratnya kan itu bukti bahwa Pak Pramono itu menggelontorkan dana APBD Jakarta itu bukan sembarangan ya, karena ekspektasinya juga tinggi, karena ibaratnya apa ya mungkin kebijakan Pak Pramono itu mungkin dihujat sama warga kota lain, tetapi kan untuk warga kota DKI sendiri itu sebuah kepedulian ya yang selama ini belum pernah terjadi kan. Jackmania yang pinter. Iya betul. Kalau Jackmania yang bodoh terus sumbu pendek, yang ketika Pak Pramono ngomong seperti itu ya, kenapa sih ngomong seperti itu? Mereka kan diejek sama supporter lain. Makanya emosi anjir. Kan ada sekarang tadinya kan Persija. Nah, sekarang tuh persetan Persimu katanya. Apa tuh Persimu? Persatuan Sepak Bola Pramono. Parah anjir. Tapi kalau menurut gue mah langkah dari Pak Pramono itu harus jadi standar kampanye untuk gubernur berikutnya sih. Maksudnya ya kalau provinsinya punya klub bola nggak punya ada ya kan, ibaratnya kalau tetap ini kan untuk next gubernur selanjutnya gitu kan, ibaratnya harus meneruskan legasi Pak Pramono ya. Jangan Pak Pramono peduli ke Persija, tetapi untuk gubernur selanjutnya jadi nggak peduli, yang ada kasihan ke Persijanya ya, karena mungkin apa ya, mengurusi klub di ibu kota itu kan ya mungkin nggak gampang ya ibaratnya kan. Tapi kan ekspektasinya tinggi kan, Persija sendiri kan sudah udah beberapa kali periode gonta-ganti gubernur kan selalu jadi alat kampanye kan, dari zamannya Ahok Jokowi kan selalu pengen ngebangun stadion untuk Persija. Dan pada saat itu kan memang Ahok dan Jokowi itu enggak ngebangun, tapi yang ngurusin surat-suratnya itu Ahok dan Jokowi, gara-gara Ahok tidak bisa melanjutkan ya gara-gara Ahok tidak jadi gubernur lagi, dan Anies pada saat itu, nah dibangunnya di era Anies. Tapi ketika ngurusin tanah dan juga segala macam, penggusurannya penggusuran. Dan memang penggusurannya Ahok dan juga Jokowi juga emang niatnya buat stadionnya Persija dari awal juga dan dibangunnya kan di era Anies, dan tetap dipakai sama Anies. Pemilihan yang terakhir orang yang labil kan, yang pernah ngedukung Viking kan, atau jadi baju Persija, pakai sel Persija, dan sekarang katanya pengen pulang ke Jawa Barat karena Jawa Barat berantakan. Keluarga lu yang berantakan aja. Lucu ya. Itu tuh pakai Persija kan. Dan Pak Pramono juga kan pakai Persija, tetap jadi alat kampanye menurut gua kalau untuk Persija. Emang dari dulu juga udah seperti itu gitu. Cuman ibaratnya harus lebih ditagih janjinya gitu ya. Kalau dulu kan mungkin dari The Jack itu bisa dibodohi ya, kayak misalkan karena kan setelah jadi juga kan tidak terrealisasikan janji-janji kampanyenya. Tapi Pak Pramono itu kan membuktikan bahwa di tahun pertamanya aja salah satu program yang diprioritaskan itu justru yang ngurusin Persija gitu kan. Dan itu kan salah satu janji kampanye dan langsung kan gitu. Walaupun ya gubernur-gubernur sebelumnya juga yang gak ngebodohin ya, karena tadi kan Ahok Jokowi ngurusin tanahnya, gara-gara waktunya nggak cukup mereka harus berhenti jadi gubernur, ya berarti nggak bisa sampai ngebangun. Nah di Anies ngebangun, berarti janji kampanyenya diwujudkan dong. Nah dan Pak Pramono sekarang ya Persija udah ada stadion, yang perlu apa nih? Wah, keuangan untuk belanja pemain. Ya tinggal keuangan. Menurut gue dari zamannya Ahok, Jokowi, Anies Baswedan, kemudian sampai Pramono, semuanya ketika mereka menggunakan Persija sebagai alat kampanye, ya mereka tetap ngelakuin itu gitu, mewujudkan semua. Menepati janjinya. Karena sebelum eranya Pak Pramono, keuangan Persija baik-baik saja. Itu kan. Betul. Dan ya emang enggak sih kan. Itu salah satu aib kan, aibnya Persija itu kan masuk
mata najwa ya di 2018 ya, Jokdri ya pada saat itu, dan harusnya mereka itu gagal juara pada saat itu kan kecurangan, dan salah satu prestasi katanya dari Persija. Kalau Persib masuk Fabrizio Romano, kalau Persija masuk mata najwa. Ini setara mata najwa. Dan setelah itu tuh 2018 keuangannya goyang Persija gitu. Iya, yang aneh itu kenapa masalah finansial jadi ini ya, jadi faktor masalah utama kan agak-agak aneh juga sih ya. Apa mungkin karena faktor pemiliknya bukan pengusaha kaya gitu ya? Ya kan pada itu mafia. Mafia. Agak so, iya kan masuk di mata najwa. Kenapa uangnya habis? Iya. Karena uang yang dikeluarkan sama uang dari hadiah itu mesti timpal. Makanya si Mikan aneh, gaji pokok nggak dibayar kok bonus dibayar. Katanya defisit ya, mengalami defisit ya. Iya, dan setelah itu masalah gaji itu kan terus, bahkan Rio Matsumura kemarin kan harus keluar dari Persija. Masa kata-kata perpisahannya, walaupun saya pernah jadi gaji saya telat selama 1 tahun, masa kata-kata perpisahan seperti itu ini digoreng lagi kan, jadi lucu. Dan sampai sekarang tuh masalah keuangan belum beres. Nah, berhubung masalah keuangan yang terus digoreng sama fans dan jadi bahan debat, Pak Pramono masuk ke situ sekarang. Itu makanya APBD sudah ngeluarin banyak, kalau nggak juara juga dijual katanya. Nah, pertanyaannya kalau ya dijual, siapa yang mau beli kan? Ya kan Ya kan aslinya Persija kan bukan milik Pemda kan. Iya. Sama kayak Persib PT PBB. Ya presidennya ya Glenn Sugita gitu. Iya. Persija sama kan gitu kan. Kalau yang sekarang nggak tahu, yang gue ingat cuma Ferry Paulus ya presidennya yang PT-nya Persija gitu. Kan ibaratnya kalau ia dijual kan otomatis yang dijual itu kan sahamnya ya. Ibaratnya kan siapa yang mau mengakuisisi saham dari kepemilikan Persija gitu kan. Nah, kalau menurut gue mah, wah, gubernur selanjutnya jadi kampanyenya kan. Kan harusnya pihak swasta ya, harusnya. Enggak, gubernur selanjutnya tahu ketika Deddy Mulyadi ngamuk ke fansnya Persikas Kabupaten Subang. Betul. Itu kan gara-gara Kabupaten Subang nggak punya duit, nggak ada yang beli kan. Iya. Gitu kan. Itu kan nuntut jadi mulai dia untuk beli fans itu gitu. Selamatkan Persikas ya. Nah, untuk next pemilihan, wah udahlah, mending Persija hancur. Jadi bahan kampanye, wih, legit nih, legit banget gitu kan. Janji kampanye membeli Persija aja. Visi-misi pertama tuh bukan banjir, membeli Persija kan. Kemarin juga digoreng ketika wakilnya Pak Pramono itu Rano Karno ngomong, baru hampir setahun kita menjabat, 99% itu janji kampanye atau visi misi kita udah terselesaikan, hanya 1%. 1%-nya itu macet, banjir, polusi, lucu kan anjir. 1%-nya itu 99%-nya udah 1%. Iya. Yang komen 1%-nya itu banjir, macet, polusi katanya. Ibaratnya Jakarta tenggelam bodo amat. Iya. Itu 1%-nya fatal banget ibaratnya. Aduh. Ya bagus lah menurut gua kalau misalkan yang Persija seperti itu bisa jadi bahan kampanye untuk pemilihan next gitu kan. Jadi ini jadi klub-klub politik ya ibaratnya ya. Iya gitu. Dan mungkin kita kembali ke berita ini, dan karena ada satu hal yang menarik. Berhubung kembalinya laga Persib dan juga Persija ke GBK. Nah, ketika laga Persib dan juga Persija di Mei nanti itu akan dimulai, itu benar-benar akan jadi penentuan siapa yang akan menjuarai Liga 1. Betul, krusial banget ya. Krusial banget. Kalau misalkan Persib tidak menang 5 pertandingan, jadi kan ketemu Persija tuh 7 pertandingan lagi. Nah, Persib kalau misalkan mau away ke Jakarta dan sudah menjadi juara, dari 7 tersebut harus memenangkan 5 pertandingan. Jadi ketika ke Jakarta udah dapat guard of honor. Wah, itu. Iya. Nah, tapi kalau Persib gagal, bisa jadi ketika laga tandang nanti Persija tuh bisa jegal Persibnya di betul. Dan bener-bener kalau seperti itu, wah intensitasnya tinggi banget gitu. Makin tinggi ya. Ini setelah selama 7 tahun enggak ke GBK, dan ketika balik bener-bener jadi laga yang menentukan banget. Itu kan lebih keren lagi kan. Lebih keren lagi. Ibaratnya yang sangat disayangkan itu intensitas permainan memang dari waktu ke waktu juga tidak pernah menurun ya. Karena ini kan duel gengsi banget ya. Tapi yang sangat disayangkan itu tanpa kehadiran supporter kan ini jadi berkurang atmosfernya itu saya. Bahkan diperpanjang katanya. Iya, ibaratnya nggak ada Sinulingga kan. Padahal ya emang susah ya kalau kita bandingin sama supporter di negara-negara lain, karena ketika kemarin final FA Cup Carabao Cup antara City sama Arsenal, itu kan setelah pulang itu kan fans Manchester City langsung ngebully fans Arsenal ya. Yang runner up again oleh itu kan ibaratnya
apa cyber ya? namanya cyber biar. Cyber yang diterima gitu dan Iya. maksudnya kalau dari sisi klub yang kalah yang dibully itu dendamnya itu wah kita buktikan kalau nanti klub Iya. kita menang kita balas yel-yelnya gitu kan seperti Iya. itu kan harusnya kan. Iya ya itulah bedanya IQ 78 Bener. sama 100 ke atas gitu kan. Bahkan kemarin kan ketika Iya. Liverpool lawan apa Mbak, yang ada beberapa supporter Liverpool yang meninggal dunia ketika Iya. Liverpool kalah, ada mobil yang nabrak gerombolan supporter. Iya. Tadinya kan itu aduh fansnya Arsenal kalau nggak salah. Ternyata kan bukan gitu kan. Tetap kan walaupun masa itu cybernya kenceng banget tapi Iya. tidak sampai fisik gitu. Kalau di Iya, Indonesia kan jangankan cyber kan kemarin juga diadu domba padahal nggak ada boboto sama sekali. Itu fansnya Iya. Persita yang ngomong ke Erika Putri tuh. Gitu. Bener. Tapi kalau menurut lu kenapa perbedaannya seperti itu? Sen? Ya IQ lah 78 sama 100. Kalau menurut gua enggak. Kalau supporter luar negeri itu datang nonton bola itu karena entertain ya. Ya ibarat adapun menang kalah ya tetap entertain. Tapi kalau untuk supporter yang ada di Indonesia karena mereka itu mungkin ya 50% atau bahkan lebih pengangguran ya. Jadi menonton itu karena mengeluarkan unek-unek. Oh, kan? bukan. Ibaratnya. Jadi gini, setelah Persib kemarin ribut setelah lawan Ratchaburi, ada satu yang mirip Coach Ripan. Iya. Itu kan provokatornya. Iya. Nah, dia tadinya buron 2 hari. Nah, tiba-tiba datang ke Geraha Persib meminta maaf. Pada saat itu Pak Adit kan yang jelasin di podcastnya Liputan 6. Jadi ditanya, kenapa sih Pak bisa seperti itu? Nah, ketika dia Kang Sulis ya ngomongnya tuh. Jadi ditanya, apa sih alasannya? Iya, Kenapa motifnya sampai ya. seperti Motifnya itu? apa ya? Nah, motifnya dia tuh saya kecewa karena Persib itu satu-satunya kebanggaan yang saya miliki. Saya nggak punya kebanggaan lain selain Persib di hidup saya, katanya seperti itu. Alasannya saya nggak punya apa ya intinya hidupnya hancur lah untuk masalah rumah tangga sama keluarga dan juga segala macam, dan satu-satunya alasan dia hidup itu cuma Persib. Dan itulah mengapa dia ngamuk gara-gara dia merasa Persib ini dicurangi oleh wasit. Makanya kan ketika dia turun langsung ngejarnya kan wasit. Berarti dia itu ngerusuh ya, POV dia itu jihad ya. Iya benar gitu. Tapi ibaratnya ya apa ya, ini agak susah banget karena memang supporter di Indonesia itu ketika menonton bola itu sebagai pelampiasan dari masalah-masalah pribadinya. Entah itu keluarganya yang gak harmonis, entah itu ada masalah di kerjaan, entah itu habis cerai atau pengangguran dan beban keluarga. Jadi menonton bola itu sarana untuk ngamuk gitu, kayak ibaratnya beban hidup itu lampiasinya ya ke nonton bola. Mungkin sebagian supporter berharapnya klubnya kalah supaya hasrat untuk tantrumnya itu dikeluarkan semua di pertandingan itu. Tapi kalau misalnya harusnya orang luar negeri lebih tantrum ya, mengingat orang luar negeri itu pasti sama. Mereka itu nonton bola ya entertain kan hiburan. Kenapa mereka pengen terhibur ya karena banyak masalah. Itu juga kan terjadi di luar negeri. Kenapa orang luar negeri kalau misalkan alasannya seperti itu, orang luar negeri harusnya lebih anarkis. Kenapa? Karena pertama masalah-masalahnya sama. Pasti orang luar negeri juga masalah rumah tangga, percintaan, keluarga dan juga segala macam. Datang ke stadion itu untuk nge-refresh dan juga segala macam kalah. Harusnya fans luar negeri, fansnya ketika klubnya kalah itu lebih anarkis. Selain masalah-masalah tersebut, fans luar negeri di stadion parlay anjir, tebak skor. Mereka kehilangan duit, judi gitu. Aslinya kan udah masalah banyak, judi kalah, lebih anarkis tuh harusnya luar negeri aja. Tapi kan ibaratnya kalau hebatnya supporter luar negeri itu dia fair. Ibaratnya ketika menang ya selebrasi, ketika kalah ya nerima. IQ. Ibaratnya kalau masalah penyebab dan juga apa sama menurut gua di tetap sini IQ ya, sama. tetap IQ Kalau misalnya ya. ngomong tadi kayak Kang Sulis ya, Persib itu kebanggaan. Kurang bangga apa fans Arsenal? Kurang bangga apa fans Liverpool? Semua juga bangga. Apalagi klub-klub kecil ya yang biasa terdegradasi apa segala macam. Tapi kan yang ngikutin segala macam kan. Ingat gak Sen ceritanya ini Union Berlin? Fans dari Union Berlin yang ibaratnya dia sampai patungan loh buat ngerenovasi ininya kan, stadionnya kan ya, itu yang namanya supporter gitu kan. Iya kan, kalau misalnya alasan kebanggaan sama di luar negeri juga bahkan bisa lebih bangga bahkan kan gue pernah ngomong kalau misalnya gue di Jerman gue pengen jadi supporter Borussia Dortmund karena kelihatan banget fans itu bangga banget sama klubnya gitu kan. Apapun hasilnya ya ibaratnya. Dan juga kalau misalkan masalahnya tadi masalah keluarga dan juga di luar negeri juga sama pasti lebih. Itu apalagi lebih parah kan. Tapi kenapa enggak sebenarnya IQ gitu. Dan juga menurut gua karena di luar negeri dari dulu
Jadi Betul, betul, ribut-ribut betul, kayak gini tuh udah ada dari udah dulu. ibaratnya udah selesai lah ya Iya, sama ya, ribut-ribut inilah. seperti ini ya. Final champion Liverpool AC Milan itu kan jadi pembelajaran besar, dan setelah itu anarkis yang parah itu nggak terjadi lagi kan gitu. Yang masih terjadi paling mungkin di Serie A, duelnya Milan derby kan palingan. Wah, kalau itu emang Apa Della Madonnina ya? iya, di La Madonnina emang apa ya? Emang culture ya. Ibaratnya Inter Milan mah nggak sama AC Milan aja. Kemarin Kang Emil lempar flare aja. Kita tahu Inter Milan tuh masih Indonesia ya. Makanya ngeling sama Persib. Karena pertukaran budaya anarkisme yang ditukar anjir. Kenapa Pak Erik bisa bawa Inter Milan maju lagi? Karena nggak ada culture shock. Bukan. Filosofi anarkismenya cocok aja. Karena kalau kita lihat ya, kalau untuk supporter klub bola di luar negeri itu kan banyak sekali video atau foto yang mempertontonkan anak kecil udah diajak nonton sama ayahnya. Main tuh. Ibaratnya, maaf saya bolos sekolah. Iya. Kan ibaratnya itu tuh lebih ke tamasya Sen. Kayak ibaratnya orang tua ngajak anaknya ke Ragunan, ke kebun binatang, bahwa sejak kecil itu bahwa ini loh ibaratnya menonton sepak bola itu seperti ini, memposisikan si anak itu sebagai supporter dari kecil. Makanya kan apa ya, kayak fanatisme mendukung klub itu kan benar-benar dari kecil, sehingga ketika dewasa dia itu udah nggak kaget bahwa tujuan nonton bola itu ya untuk menikmati pertandingan gitu kan, bukan hal yang lain gitu kan. Iya ya, ya kembali lagi ke IQ. Sok penonton yang ribut atau yang kelahi yang gitu, dudukin bareng, suruh bahas pertandingan, nggak bisa. Itu ditanya misalkan ini posisinya apa, back padahal striker, pasti seperti itu yang ribut-ribut tuh. Terus ditanya ya, terus kenapa kamu nonton bola? Saya habis cerai. Ini tuh parah banget sih. Tapi kalau misalkan problem utamanya karena IQ, ya itu nggak bisa ada solusinya ya. Ada. Apa solusinya? MBG. MBG lah. MBG kan tujuannya apa? Naikin gizi orang Indonesia. Kalau gizinya seimbang, IQ-nya tinggi, nggak 78 lagi. Nggak stunting lagi. Orang Indonesia IQ-nya 78 itu setara dengan gorila. Bener kan? Setara gorila, makanya mukul-mukulan anjir. Ini ibaratnya kalengnya Raja Arab ya, IQ gorila anjir. Ibaratnya kurang hina apa. Iya, ya kan ada kata IQ rendah, SDM rendah, setuju. Lihat saja tuh yang ribut kan. Gitu. Iya, ibaratnya. Ya tadi yang gue bilang, tarik, damain, dudukin, tanya, ulas pertandingan yang nggak tahu. Ya karena memang mereka tuh nggak nonton bola tuh pengen ngumpul sama teman-teman aja gitu. Cuma pengen bikin status gitu. Bukan karena pengen nonton gitu. Kalau misalkan diomong ya, daripada nonton di stadion, enak nonton di streaming. Gue lebih lengkap. Reply nggak pernah ketinggalan. Cuma kan itu buruk untuk ekosistem sepak bolanya sendiri. Iya. Tapi kalau menurut gue mah ya kita lihat kasus tawuran lah ya. Kasus tawuran itu kan kalau kata Ustadz Jojo ya, ibaratnya menurut gue baik kalau untuk sekarang nonton live streaming. Kenapa? Ekosistem sepak bola dalam artian kalau ke streaming semua, penghasilan stadion nggak ada kan. Gitu kan. Kalau ada ribut, didenda. Persib aja hampir 500 miliar gara-gara supporter sekarang. Tapi kan ibaratnya bukan tentang tiket, bukan tentang apa-apa doang, karena ibaratnya penjualan jersey, penjualan merchandise segala macam kan itu karena euforia nontonnya, kayak pedagang-pedagang di sekitar stadion segala macam. Apalagi kemarin kan ketika Persita away ke Bandung. Jadi sebelum away itu ketua Viking sama ketua supporternya Persita tuh ketemu. Kemudian pada saat itu, kalau kami away dan aman, kami janji akan memborong UMKM di sekitaran GBL. Ada banyak diborong sama fansnya Persita semua. Memang pasti ibaratnya itu berminimum ya. Maksudnya ya logikanya ini kan tamasya, nonton bola itu kan tamasya. Ibaratnya nggak mungkin cuman pegang uang 5.000 ya. Pasti kan ibaratnya jajan, makan apa di sana gitu kan. Anjing cadel cerita tuh. Iya, kenapa? Dia kan masuk Jalan Harupat sama masih diuangin, gue pernah bayar. Loncat pagar. Kalau itu mah mentalitas penonton Tarkam anjir, ibaratnya yang manjat-manjat apa segala macam kan. Bahkan kemarin ketika Persib lawan Rajaburi ada 6 orang yang nginep di WC GBLA. Nah itu antara fanatisme atau memang nggak ada kerjanya, memang udah nggak ada kerjaan IQ-nya ya. Ya ibaratnya
apa ya, ya sampai kapan gitu kan kita mau berkutat sama IQ kan. Nah ya kalau MBG gol. MBG itu kan makan bergizi gratis, tapi yang dimakan itu kan justru yang basi-basi gimana malah jadi stunting anjir ibaratnya kan. Jadi nggak ada harapan lagi. Susah sih. Ya itulah mengapa ya Persija tuh uniknya ya kalau misalkan main. Jadi supporternya nggak mikirin klubnya itu lagi di posisi berapa dari dulu. Padahal Persija posisi 57 tetap paling rame. Dari ini itu paling ramai gitu. Paling ya bahkan ibaratnya baru sekarang loh Persija itu ada di papan atas. Kalau dulu kan kalau nggak papan atas, Persijanya papan bawah. Biasanya seperti itu kan. Iya di papan atas juga paling kalau Persib atau Persija di papan atas paling posisi 3. Iya. Bukan pemuncak klasemen tetap Arema, Sriwijaya, itu kan. Jadi uniknya. Oh dulu kan Persib kan langganan waktu Jaya Hartono juga langganan posisi 4 kan itu Persija 7, 6, 5, 4 gitu. Iya. Tapi daripada perebutan gelar juara lebih rame ya Persija padahal nggak ngerebutin apa-apa ya. Nggak ngerebutin zona Liga Champion, nggak ngerebutin apa-apa. Makanya kalau pesawor juga pesaworin apa ya ibaratnya kan. Gitu. Iya, ibaratnya kan. Tapi kan menurut gue mah solusinya itu kekerasan itu pasti ya. Kalau menurut gue mah kekerasan itu tidak bisa dihindari tetapi harus diantisipasi. Kalau menurut gue mah buat tribun yang ramah anak-anak, jadi kayak orang tua yang bawa anak segala macam ada di tribun khusus gitu, dan dimana itu penjagaannya lebih ketat kayak beberapa security-nya itu banyak gitu ya. Nah untuk tribun-tribun orang-orang problematik ya siapin aja petugas keamanan ya rusuh dikit hantem gitu kan ibaratnya kan. Kalau yang problematik programnya Emily apa rumah khusus yang 10.000 boleh ngancurin apa aja. Iya itu ibaratnya yang penting ini kan rumah khusus ya. Mental gitu. Jadi kan tujuannya kerusuhan itu ada, tapi kalau yang buat kerusuhan itu orang dewasa, kalaupun ada baku hantam juga kan ya itu resiko yang harus diterima kan. Yang jadi masalah itu ya perempuan, anak-anak itu jangan sampai kena imbas dari kerusuhan itu kan. Ya ibarat solusinya kasih tribun khusus kayak ibaratnya di angkutan umum lah kan ada kursi prioritas untuk wanita, untuk anak-anak, kasih tribun yang benar-benar tingkat keamanannya tuh aman banget gitu ya karena penjaganya lebih ketat. Nah untuk yang problematik yang dikit-dikit rusuh itu ibaratnya ini justru jadi apa ya? Jadi sarana hiburan buat para petugas keamanan. Entah itu kita kasih beberapa TNI, polisi apa segala macam. Susahnya nggak? TNI-nya dikeroyok. Kemarin Persija ribut, TNI-nya dikeroyok. Kalau jumlah pengamannya ditambah gimana? Bingung sok. Supporter anarkis, TNI, polisi nggak boleh mukul balik. Iya. Itu mereka diem, mereka jadi sasaran, samsak, tetap jebol mau gimana pun susah banget menurut gua. Kemarin ya banyak kan yang jadi korban waktu Persib ribut Racaburi. Kameramen ditendang padahal nggak salah apa-apa gitu. Susah kalau emosinya orang. Ya kayak kemarin Kanjuruhan lah. Ya itulah cara terakhir dari pihak kepolisian mengamankan tribun. Karena supporter udah nggak terkendali ributnya gitu. Bingung kan? Ya. Aduh, fisik ya kita yang kena sebagai aparat nanti, ya kan? Tetap ribut gitu. Makanya tembak gas air mata itu tujuannya kan bubar. Sedangkan kalau untuk Indonesia itu kayaknya susah banget untuk ngeband supporter ya. Karena dari mana ngebandanya ibaratnya tiket aja kan calo. Ada kan jadi Persib sekarang gara-gara masalah Saburi ada face scan. Itu pasti jadi sekarang tuh kan Persib untuk musim depan GBRA tuh aksesnya nggak pakai ini lagi, nggak pakai scan barcode, nggak pakai scan gelang, pakai face scan. Persib tuh kan. Nah harusnya seperti itu saya. Jadi lama-lama orang anarkis itu terfilter. Iya. Ibaratnya kan. Benar. Tapi dari Pak Adi juga ngomong tetap lah pasti mau face scan mau GBRA itu aman seketat apapun tetap pasti banyak akalnya orang pasti ada errornya gitu. Masalah ini tuh nggak bisa ditangani dengan hal-hal tersebut, membangun facecam, membangun gerbang yang lain dan juga semua nggak bisa. Kembali lagi ke kesadaran orangnya, memang susah banget kalau supporter. Itulah mengapa sepak bola itu di Indonesia disebut sebagai agama. Betul gitu, ya. Kan. Lebih fanatik ke bola daripada ke agama sendiri. Benar. Ya. Makanya gue kadang-kadang mikir keras gimana caranya di Indonesia itu sama kayak dulu, kayak zaman-zaman ISL apa segala macam gitu kan. Karena ya perkembangan Liga Indonesia itu kan harus diiringi dengan lebih parah. Ya lebih parah tetapi kan masih berjalan gitu kan. Enaknya kan seperti itu kan.
Ibaratnya nggak ke expose gitu kan. Ya kenapa sekarang larangan away itu ada? Iya. Ya karena dari ESL sampai sekarang nggak bisa diberhentiin gitu. Dari ESL yang kena cuma klub, denda lagi. Ya klub kan mau gimana lagi, klub gitu kan, ini supporter mendukung kita ributan juga sama kok yang dikenain klub gitu. Ya udah berarti PSSI bikin larangan away juga ada ketika Kanjuruhan kan gitu. Nah sekarang tetap walaupun larangan away ada, tetap banyak yang away lah gitu kan. Kemarin juga Persija sama Persita tuh harusnya fans Jackmania itu nggak boleh away walaupun udah deal-dealan nih sama ketua fansnya Persita gitu, supporter Persita nggak boleh tetap karena larangannya away, tapi nggak dari PSSI-nya nggak didenda juga gitu, jadi tetap susah banget. Nah salah satunya kan larangan away nggak ada tapi tetap jebol, ya udah dikurangin tiketnya. Yang tadinya pertandingan itu tuh boleh dihadiri oleh 20.000 gara-gara waduh masih ada space untuk away nih, jadi dikurangin jadi 10.000 kan, caranya seperti itu tapi tetap gitu, nggak jadi. Jadi emang susah ya untuk mengakali supaya anarkisme ini berkurang ya. Kalau dihilangkan nggak mungkin bisa sih. Bayangkan stadion Indonesia seperti stadion Liga Inggris, di mana supporter itu kan di Liga Inggris juga kan ada kekerasannya bukan ke supporter lain, ke pemain kan. Jack Grealish kan pernah dipukul kepalanya sama fan waktu dia masih di Aston Villa kan. Dipukul gini ya apalagi kan ada apa namanya yang supporter invasion ya. Pitch invader. Iya, pitch invader gitu kan itu banyak juga ya, meskipun di banned apa segala macam kan lama-lama kefilter juga sih kalau ada facecam seperti itu. Ibaratnya yang dewasa tuh mohon Pak Adi tetap nggak bisa kalau misalkan kesadaran dari supporternya nggak ada gitu. Mau Persib nih ngebangun dapat tuh dari AFC sekian miliar, ngebangun facecam dan juga tetap jebol kan. Itu buktinya calo tiket yang ngejual orang dalam juga katanya gitu. Karena nggak ada kesadarannya. Kalau misalnya supporternya udah sadar ya bisa mungkin gitu kan. Berarti kalau misal setiap laga itu isinya supporter tuan rumah sendiri ya malah jadi rugi buat tim tamu ya kalau seperti itu ya. Ya ruginya ya buat buat timnya, tim tamunya kan yang bertandangnya kan ibaratnya kan. Kayak misal gini di GBK misal Viking itu kan nggak boleh ya kalau misal tandingan, otomatis kalau GBK penuh itu kan reject semua isinya. Apakah lebih baik seperti itu ya? Karena mungkin ya itu tadi. Jadi ketika larangan away nggak ada, tiketnya dibatasi. Itu nggak sampai full. Persija aja paling banyak yang nonton 10.000 padahal 20.000 kapasitasnya gitu. Tetap ya nggak rugi sih, nggak rugi banget. Kalau misalkan larangan away nggak ada juga gitu, lebih rugi untuk kedua tim kalau misalkan larangan away itu masih ada, karena dendanya nggak main-main. PSSI ribut, timnya didenda 75 juta, selebrasi 75 juta, ada pelemparan bus 75 juta, dikaliin dalam 1 tahun bisa itu tuh buat beli JICS anjir. Mungkin ibaratnya kita akan ada di zaman dimana supporter itu nggak anarkis, mungkin di eranya Genji nanti ya. Karena Genji kan nggak peduli kalau yang penting mah vibe foto-fotonya aja di stadion aja dibayangin. Tapi tetap kan nanti milenial yang tua-tua yang rusuh dendanya Persib aja sekarang ya itu bisa beli 2 JICS dendanya itu. Bahkan musimnya belum selesai, masih ada 9 pertandingan lagi gitu. Dendanya udah ke 300 miliar. Berarti kalau ngomongin denda yang besar dari klub, ya dari pihak klub juga kan udah ada sikap-sikap untuk meminimalisir anarkisme dari fans dan ternyata tetap nggak bisa ya. Karena ibaratnya kita nggak ngomong seperti ini kan ya mungkin apalagi klub yang bersinggungan langsung dengan supporter kan. Mungkin sudah ada upaya untuk kayak apa ya? Kayak apa sih namanya? Kayak yang menjelaskan lah ibaratnya kan. Iya sama kalau Jackmania mana didatengin sama pihak ya kayak Persib juga kan kemarin masalah ketika Pak Teddy kan katanya ada sosialisasi lah ya. Manajemen sosialisasinya kurang, tapi ketika Pak Teddy bagus katanya, tapi tetap aja gitu kan. Kalau misalkan ke komunitas susah gitu, komunitas anggotanya ada berapa sih kan? Kalau di Persib tuh Tribun Selatan punya Viking siapa, Tribun ini punya Viking siapa gitu kan. Tetap menurut gue kalau misalkan orang yang tadinya sadar yang ngelihat anjing dicurangi gitu, tetap emosi ya. Ibaratnya kalau laga Persija sama Persib ya, kalau misalkan larangan away itu nggak ada dan supporter dari Persib itu datang ke GBK,
itu pengamanannya harus setara demo 212 sih. Iya, lebih. Demo 1212 kan tank budget turun nih, kurang apa lagi? Persib kan sama. Oh. Persib kalau main pemainnya yang naik tank budget. Iya, nanti lihatlah kalau di GBK. Kenapa? Karena kalau bos dilemparin terus. Iya benar. Itu Persebaya Arema tuh. Pemainnya naik amfibi kan. Iya, naik itu sama. Ini juga. Itu kan tank yang kemarin nyeruduk pendemo tuh. Iya. Mobil itu tuh. Iya. Naik itu. Mobil tank baja. Udah berapa tahun gitu dari zaman ISL kan. Kalau Persibaya sama Persebaya sama Persipura pasti pemain bolanya kan gitu yang naik itu kan, bahkan itu banyak sekali yang menjadi shock untuk para pemain asing yang datang membela Persib ataupun Persija. Kan anjir sampai segininya gitu, sampai bahkan Persib kan menang 2014 lawan Persipura. Kan di Palembang. Pulangnya kan lewat di sini dong ke Soekarno Hatta. Nggak ada hubungannya kan sama Persija. Apa namanya Persipura. Sampai sini supirnya ini lempar batu. Itu kan tetap susah. Ya kemarin aja yang rame kan busnya Arema habis UE dari mana di Surabaya dilemparin. Tetap aja susah. Ibaratnya jangan namanya juga isinya gorila semua. Iya ya gitulah. Balik ke IQ IQ 78. Sok gorila lihat sering berantem kan. Itulah gorila itu seperti itu. Untung gorila nggak ngerti bola ya. Iya. Ya kalau misalkan masalahnya itu gara-gara cerai, ribut dan juga segala macam, orang IQ tinggi ya tenang ke psikolog, bukan nonton bola. Lagi banyak masalah nonton bola. Ironisnya tuh gini Sen, mungkin ya kebanyakan itu justru yang kerja, yang punya duit justru nggak nonton bola, tetapi yang nonton bola justru yang pengangguran nih kebanyakan. Iya, ini ceritanya Anjing Cadel kebanyakan yang nonton bola itu nggak bawa duit, lompat pagar. Ya Anjing Cadel sendiri kan, dia kan sampai besoknya ujian matematika, tapi lebih nonton Persib katanya. Dan selama dia nonton dulu nggak pernah bayar. Jadi ngedempet-dempet sama orang yang penting masuk, dan masih terjadi sampai sekarang gitu. Ibaratnya orang-orang yang nothing tulus ya, ibaratnya kalau mati juga nggak ada yang nyari. Ya itulah mengapa ketika pertanyaan kenapa klub-klub Indonesia itu sampai sekarang tidak bisa mendapatkan untung, padahal dari supporter saja sudah banyak harusnya penghasilan gitu. Ya karena seperti itu, supporter yang menyebabkan denda, gimana untungnya? Mereka beli baju-baju KW bukan ori kan. Bukan ori ibaratnya ya. Tiket lebih milih calo. Itu kan padahal kan waktu Persib jadi putaran pertama ya, tiketnya kan cuma 115.000. Ada yang ngejual 7 juta. Laku anjir. Memang selaku itu sih kalau untuk industri sepak bola ya. Cuma ya nggak tahu ya sampai kapan larangan UE itu tetap diberlakukan itu kan. Ini kan sayang banget. Kalau MBG gol, kalau enggak ya berarti terus seperti ini gitu. Sedangkan MBG Gol di Jakarta udah tenggelam. Ya ada sekarang karena Persib kan sekarang supporternya ributnya bukan sama Jack sekarang, bukan sama Jackmania lagi. Ribut sama bonek kan, sama bonek mania sampai kemarin kan. Jadi ada Viking Surabaya. Jadi kan tandang kemarin Persib lawan Persebaya. Viking Surabaya, orang Surabaya yang ngefans Persib. Nginep di sebuah hotel. Hotelnya diterobos masuk, dipalak HP-nya, baju. Waduh. Semua dipalak, dirudah paksa anjir. Wow, apalagi padahal itu orang Surabaya, bukan orang Bandung yang datang ke Surabaya, bukan. Orang Surabaya yang ngefans Persib, pengen nonton Persib sama Persebaya, nginep di hotel paling dekat sama Gelora Bung Tomo. Malamnya tembakin petasan hotelnya. Tembakin petasan malam-malam. Nah, setelah itu live TikTok. Ayo kalau ada yang sawer petasannya nambah gede kan ya. Itu aja. Nah, terus setelah itu gara-gara banyak ada Surabaya yang bonek lain nonton, ngumpulin masa, hotel diterobos anjir. Sapamnya yang nggak bisa apa-apa lah. Diterobosnya itu benar-benar di resepsionis, depan resepsionis. Itu ibaratnya kalau itu kayaknya lebih buruk dari gorila. lebih parah sih ini. Ingkong. Ini susah banget sih ya kalau masalahnya sama SDM ya. Iya susah. Nggak ada solusinya sih Sen. Iya kalau terhadap muslim mah gampang ya. Belah kepalanya, cuci otaknya. Itu susah banget nih. Ya Persija udah adem. Bonek yang bikin masalah kan.
kemarin. Apalagi bonek itu anarkismenya ya parah. setara sama The Jack sama Persib Yang kan. Kanjuruhan kan gara-gara bonek sama Arema kan. Iya, itu kan rivalitasnya lebih gila lagi Iya, kan. kata ini siapa? Zulkifli Syukur kan ketika dia membela Arema. Wah, The Jack Viking mah gak ada apa-apanya. Persebaya Arema. Ketika Arema tandang ke Bung Tomo katanya di depan di depan bisnya Arema. Iya. Bisnya bonek itu nyantet gitu. Nyembelih ayam katanya gitu, lebih parah kan, bahkan bukan batu ngelempar ke ini tuh ngelempar ke bus tuh, pakai bambu gini ya. Kalau menurut gue mah parah. Indonesia emas 2045 itu ya orang-orang seperti itu dikumpulin genosida. Iya. Jadi tiap match itu beban negara berkurang. Iya, jadi, kita berharap ada next Hitler. Gitu aja. Ibaratnya kalau Thanos itu kan random ya, mengurangi populasi itu kan random ya. Kita udah satu lagi yang terarah ya. Jadi Persib melawan Malut kan kalah. Nah, wakil manajernya Malut United yang rajin banget posting di Facebook, nyudutin kalau Persib itu kerjasama sama mafia. Support waktu Persib kalah sama Ratchaburi, supporternya rusuh, supporter bodoh segala macam, si wakil manajernya bikin status kayak gitu. Malut kalah lawan apa ya? Supporternya mukul wasit turun ke lapangan, dan pada saat itu udah nggak aktif Facebooknya. Gue nungguin buat sendiri. Sebelumnya tuh standar ganda banget. Sebelumnya itu kita bersyukur fans kita nggak kayak gitu aja segala macam. Minggu depannya mukul wasit. Lucu aja, belum dipukul bukannya. Semua itu anarkisme ya. Kalau nggak ada yang anarkisme itu belum aja. Iya. Tapi uniknya ya dari Liga Indonesia belum pernah kita dengar ribut supporter di Papua. Waduh. Padahal ada Persiwa sama Persipura. Ya, nanti jadi derby. Kan ceritanya Mamat, kalau Persipura main ke Wamena, itu pasti supporternya Persipura semua. Padahal main tandang katanya. Tapi kalau Wamena tandang ke Jayapura, ke Mandala katanya, masa supporternya kebanyakan Wamena? Lucu kayak gitu kan. Makanya nggak ribut tuh. Ya mungkin karena itu dewasa ya kali ya kalau itu ya. Ya mungkin karena memang satu daerah kali ya Sonya. Iya, dan memang karena Persipura mah semua klub tuh itu semua hormat semua gitu. Saling respect ya ibaratnya. Respect gitu kan. Mungkin kalau ibaratnya dari klub luar mungkin ada anarkis ya. Iya, tapi belum pernah ada satupun berita ribut dari fansnya Persipura ataupun Persiwa, atau sekarang aja PSBS Biak gitu. PSBS Biak belum ada supporter karena masih baru kan. Dulu kan ada Persiwa sama Persipura gitu. Enggak ada ribut sama sekali ya. Nggak kebayang kalau supporter Persipura ibaratnya bisa ikutan anarkis ya. Tandang ke GBK bawa panah aja. Ya di Jakarta aja. Di Jakarta aja kan kita tahu orang-orang timur ya. Orang timur kan keras banget kan gitu kan. Tapi nonton bola nggak ribut aja. Ribut sama sekali. Malah lebih waras ya ibaratnya. Iya, gitu ya, itulah lebih waras, makanya timnya bisa sampai semifinal AFC kan. Itu kalau nguntungin mah. Bahkan lucunya kan ceritanya Mamat yang cerita Persipura kalah di semifinal yang lawan Al-Hapa mah. Kan bus mereka kan jatuh jatuh miring gitu. Tergelincir, dibantuin sama warga Papua, didoain semoga kalian menang. Lawannya Persipura, Persipuranya kalah. Jadi ceritanya mau kan kekalahan AFC itu gara-gara doa warga Papua ketika membantu bis lawan. Duh, kalian udah jauh-jauh ke sini, semoga kalian menang kata. Emang itulah seputar fans supporter Indonesia itu emang lucu-lucu banget dari dulu. Dan benar-benar patut kita tunggu banget ya pertandingannya Persib sama Persija ini nanti Mei, apalagi balik di Gelora Bung Karno, dan juga ya benar-benar ditunggu nanti akan seperti apa. Apakah intensitasnya itu untuk memperebutkan gelar, atau karena Persib yang sudah dulu mengunci gelar itu bakal lebih panas menurut gue. Lebih panas lagi. Pasti ya, jangankan itu ya, Mei kan masih 1 bulan lagi. Sekarang sayurnya kan udah dimulai. Terus-terusan ada perkataan nggak Persib nggak makan katanya, sama seperti Bung Binder kan. Bung Binder tuh kan gara-gara ngebagus-bagusin Persib diserang sama Jackmania gitu, sampai bikin channel khusus Persib. Lucu banget. Rivalitas El Clasico Indonesia ini.
Iya, apalagi sekarang Persija bisa dikatakan setelah beberapa tahun turun lah dari ketika masalah masukkan Mata Najwa tersebut ya kan. Iya. Benar turun banget Persija tuh. Nah, sekarang mulai naik lagi setelah diurusin sama Pak Pramono. Bahkan market value skuadnya juga kan naik ya, hampir hampir mendekati Persib lah gitu. Dan juga benar-benar sekarang kalau misalkan harus bertanding, kualitasnya lagi sama ya. Iya, lagi-lagi sama ibaratnya. Iya, dari sekuat juga kan gitu. Ibaratnya kita nggak bisa prediksi berat sebelah ya. Iya, Ibaratnya kan masih 50-50 lah ibaratnya. Iya. Ya misalkan gini lah apa di putaran pertama nggak bisa tetap sih. Persib kalau misalkan ngambil pemain luar ya, ada Barba yang pernah main di Como ya kan, ada ya udah Barba aja yang pernah ngomong. Persija ada Jordi Amat main Messi Ronaldo coy ya kan. Iya. Itu bisa dibandingin. Pemain diaspora lain, diaspora lain. Ada Sain Batinama di Persija, ada Mauro Zilstra. Iya, ada Jordi Amat juga di Persib, ada Tomaye Eliano. Lagi seimbang. Lagi seimbang ibaratnya ya. Ya paling diuntungkan karena faktor kandang ya. Faktor kandang doang itu pasti pengaruh juga sih kalau faktor kandang itu. Jangan sampai ya, kejadian 2018 kembali terjadi ya, di mana Persib memutuskan kalah WO di menit 83 ya, dengan keputusan-keputusan aneh pada saat itu. Padahal harusnya Persib menang 3-2. Ibaratnya pertama dari supporternya SCM Gorilla ya. Terus dari mafianya. Enggak, terus dari orang hutan Indonesia orang hutan. Aduh, ini emang susah banget nih. Kita tunggu saja lah. Kita kalau misalnya pertandingan Persija yang apa ya, kasihan tuh wasit. Pasti itu pressure-nya gede banget. Apapun keputusannya, walaupun dia nggak disogok nggak apa, tetap disalahkan. Padahal pasti fair gitu. Kalau kita lihat tuh fair, oh berarti fair yang keputusan, tetap disalahkan setelah itu gitu. Dan sekarang tuh keselamatan wasit. Apa siapa tuh yang botak? Kolina. Iya, Kolina. Iya. Kan Kolina kan bisa marahin Robert, bisa marahin, bahkan Maldini dimarahin segala macam. Semuanya takut lah sama Kolina. Di Indonesia tetap dibukul supporter mah gak ada lawan ibaratnya kan. Kalau pemain mah respect karena kan ada disiplin kan ibaratnya. Iya, itu kalau misalkan supporter yang tadi, yang Persib itu kebanggaan kita, Persija itu kebanggaan kita. Melihat pemain kesayangannya dimarahin wasit, ya kan? Pasti turun dipukul, pasti. Itu ibaratnya titik terendah manusia ya, kebanggaannya supporter. Ya kebanggaannya klub bola itu kan senganggur itu ibaratnya kan. Iya. Kan parah banget anjir. Itu orang-orang yang jadi deril beban negara sih harusnya. Nah, kita lanjut ke topik pembahasan selanjutnya atau gimana? Sudah ya, kita khusus untuk Persib dan Persija ya. Karena emang kalau ngomongin Persib dan Persija itu nggak ada habisnya ya. Karena ini juga kan El Clasico yang benar-benar intensitas paling tinggi. Yang lucunya dua klub ini tuh kalau secara prestasi sama-sama kurang. Iya, enggak lah. Persija kan selalu membanggakan 11 kali juara. Meskipun itu padahal di Liga Resmi itu mereka baru 1 kali. Ini itu tahun 2018 di mana ketika masuk ke Mata Najwa. Masalah tahun itu ya. Ibaratnya Persija itu mencatat sejarah tapi mencatat sendiri ya. Mencatat sejarah tapi masuk Mata Najwa. Gitu. Sejarah Persija 11 kali juara. Kemudian Rizky Ridho masuk nominasi Puskas. Tapi ada tuh masuk Mata Najwa. Mata Najwa itu udah paling keren ya. Iya, dan sekarang baru kan APBD FC lah segala macam gitu. Ya, tunggu saja lah. Ya, kemarin aja kan statementnya Ketua Jackmania kalau Persib back to back itu biasa karena Bali udah. Tapi kalau Persib itu hat trick, gua kawin sama monyet. Sekarang mau hat trick. Udah OTW ya ibaratnya. Tuh kan, jangankan supporter yang Gorilla, ketumnya aja seperti itu. Ibaratnya ya kita berharap apa ya sama supporter yang dijadikan ketuanya seperti itu. Aduh, parah banget nih levelnya ya. So mungkin untuk episode kali ini kita akhiri sampai di sini. Jadi buat teman-teman, apalagi teman-teman yang supporter Persija dan juga Persib ya, coba kita pengen tanya apa sih yang menyebabkan kalian itu sefanatik itu mendukung klub kesayangan kalian gitu ya? Apa karena memang itu adalah satu-satunya kebanggaan yang tersisa atau ada faktor lain? Apa kalian nggak punya orang tua ya? Itu dia. Jadi kalian nanti bisa sharing-sharing pengalaman pribadi kalian seputar dunia sepak bola Indonesia ya. So sampai jumpa di episode selanjutnya.